Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang pernikahan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan. Dan nanti saya akan jelaskan secara rinci berdasarkan tafsir Jalalain juga agar lebih jelas. Yang pertama adalah surat Al-Dzariyat ayat 49 yang bunyinya wa min bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dalam segi arti terjemahnya, ayat ini menerangkan dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat kebesaran Allah. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa maksudnya menciptakan berpasang-pasang khalaqna zawjaini adalah seperti hanya laki-laki dan perempuan. Langit dan bumi ini juga merupakan satu pasang. Syamsu wal qamar, matahari dan rembulan ini juga satu pasang. Was sahli wal jabali, dataran dan gunung. Was soifi wasyitai, musim kemarau dan musim penghujan ini juga satu pasang. Wal hulwi wal hamidi, manis dan kecut atau pahit. Wan nuri dan terang. Wa dzulumati dan gelap. Lah itu semua diciptakan oleh Allah la'allakum tadhakkarun, supaya kalian itu bisa ingat kepada Allah, bahwa semua itu adalah ciptaan Allah. Fata'lamuna anna khaliqal azwaji fardun fata'budunahu. Ketahuilah bahwa yang menciptakan yang berpasang-pasang itu adalah Allah, maka sembahlah Allah. Ini penjelasan singkat dari tafsir Jalalain. Selanjutnya ayat yang menerangkan tentang pernikahan adalah surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam segi artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan pelihara hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu atau mengawasi kalian. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita disuruh bertakwa kepada Allah, takut kepada siksanya, terus kita taat menjalankan perintahnya. Allah adalah yang menciptakan kalian dari seseorang yang satu,
yaitu asal kita semua adalah dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah menjadikan dari Adam tersebut, yaitu istrinya, yaitu adalah Siti Hawa. Min dil'i min abla'is yusra, yang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Wabatha minhuma min rijalan katsira wa nisaa. Kemudian Allah mengembangbiakkan atau menurunkan nasab dari Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu seseorang manusia yang banyak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan hal ini kita disuruh wattaqullah, untuk bertakwa. Allah adalah zat yang maha mengawasi. Jadi semua gerak-gerik kita diawasi oleh Allah. Maka kita harus berusaha selalu taat dan bertakwa. Selanjutnya, ayat yang menjelaskan tentang pernikahan adalah surat An-Nur ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang keji itu nanti insya Allah jodohnya adalah laki-laki yang keji pula. Laki-laki yang keji nanti juga akan mendapatkan jodoh yang keji pula. Wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Jadi seseorang kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka dia harus memperbaiki dirinya dulu. Menurut penjelasan dari tafsir Jalalain, yaitu hampir sama dengan terjemahnya tadi, tidak ada yang, insya Allah tidak ada yang lebih, yaitu intinya adalah laki-laki yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik. Wanita yang baik akan mendapatkan jodoh suami yang baik. Selanjutnya, surat Al-Anfal ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam pernikahan nanti pasti ada pertengkaran. Namun di balik pertengkaran itu Allah juga memberikan solusi atau akan mempersatukan kembali. Itulah salah satu hikmah dari pernikahan. Artinya dan yang mempersatukan hati mereka.
orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lebih bijaksana. Jadi kaya apapun kita tidak akan bisa mempersatukan seseorang tanpa kehendak Allah. Selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini menjelaskan secara singkat bahwa seseorang itu boleh menikah lebih dari satu. Terjemah ayat ini adalah, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada Allah. Nah, di sini kadang kalian ada yang bertanya, loh Pak, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Wah, ini kan biasanya artinya kan dan. Berarti kan ini bisa dikatakan 2 dan 3 dan 4. Berarti 2 tambah 3 dan 4. Tunggu dulu, tidak semuanya dalam bahasa wa itu bermakna dan. Ada yang bermakna au, atau terjemahnya adalah atau. Jadi kita bisa memilih 2 atau 3 atau 4. Jadi inilah salah satu manfaat kita kalau mempelajari terjemah Al-Quran, mempelajari ayat arti Al-Quran tidak hanya terjemah, tapi pakai tafsir, minimal tafsir Jalalain. Namun apabila kita takut tidak berbuat adil, fa in khiftum alla ta'dilu, maksudnya adalah kita tidak bisa berbuat adil dalam hal nafkah wal qasmi. Nafkah itu bisa diartikan tentang materi sebagai nafkah lahir dan mengumpulinya atau menjimaknya sebagai nafkah batin, wal qasmi, dan menggilirnya. Apabila kita tidak atau dikhawatirkan takut tidak bisa berbuat adil dalam menggilir istri, maka kita disuruh fawahidatan, cukup satu saja. Selanjutnya, ayat yang menerangkan tentang pernikahan adalah surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam pernikahan itu nanti akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis sendiri, agar kamu cenderung, dan merasa untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh demikian benar-benar terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang mau berfikir.
Jadi menurut tafsir jalannya adalah Allah menjadikan kita azwaja, berpasang-pasang. Maksudnya adalah dijadikanlah dulu dari Nabi Adam, kemudian Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan akhirnya terjadilah nasab laki-laki dan perempuan yang terdiri dari spermanya laki-laki yang dibuahkan ke perempuan. Allah menciptakan berpasang-pasang ini agar litaskunu ilaiha, supaya kita itu tenang. Jadi nafsu kita bisa terkontrol. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan belas kasih dan kasih sayang. Nah, hal ini diciptakan oleh Allah untuk ayat atau pertanda bagi kaum yang mau berpikir dalam hal semua yang diciptakan oleh Allah fi sunillahi ta'ala. Selanjutnya yang berhubungan dengan pernikahan adalah tentang perceraian. Di sini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 237. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan famnisu ma faradtum illa ayyafuna aw yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, jika kamu mencarikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi seumpama ada seseorang yang bercerai sebelum melakukan hubungan suami istri, maka untuk masalah maharnya itu bisa dibayar hanya fanisfu ma faradtum, separuhnya saja. Jadi seumpama hanya 1 juta, maka bisa dibayar hanya 500.000. Selanjutnya tentang ayat Al-Baqarah ayat 22 ini menjelaskan tentang pernikahan yang beda agama. Saya terangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala amatun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi 'allahum yatadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Mari kita bahas secara singkat berdasarkan tafsir Jalalain. Wala tankihul musyrikina. Maksudnya musyrik adalah orang kafir, yaitu yang penting yang beragama non-Islam. Jadi seseorang wanita mukmin dilarang atau diharamkan menikah dengan laki-laki musyrik atau kafir atau yang disebut non-Islam, sehingga laki-laki tersebut mau masuk Islam dulu. Jadi kalau memang wanita mukmin muslimah mau menikah dengan orang non-muslim, maka syaratnya adalah laki-laki non-muslim itu harus masuk Islam dulu. Daripada nikah dengan orang musyrik, lebih baik menikah dengan hamba sahaya yang beragama Islam. Meskipun orang musyrik laki-laki tersebut adalah sangat tampan, sangat menggiurkan kalian, entah itu karena hartanya banyak maupun wajahnya yang tampan. Hal tersebut karena orang non-Islam itu mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga melalui lisan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul. Nah, hal ini merupakan tanda-tanda Allah untuk menjelaskan pada hamba-hambanya yang mau mengambil pelajaran sebagai hikmah. Jadi jangan sampai wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Begitu pula laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim, meskipun sangat menggiurkan, entah kecantikannya maupun hartanya. Selanjutnya, surat An-Nur ayat 3 menjelaskan tentang bahwa orang yang zina dilarang menikah dengan seseorang yang muslim yang tidak berzina. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyriku wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi selain kepada perempuan yang berzina atau yang pernah berzina, ataupun perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh dinikahkan melainkan kepada laki-laki yang pernah berzina atau laki-laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Mari kita bahas sejenak tentang tafsir Jalalainnya. Penjelasannya adalah ayal munasibu likulli minhuma madzukir. Jadi selain orang muslim itu tidak boleh menikah dengan muslim yang pernah zina, begitu pula tentang anaknya. Jadi seumpama orang muslim yang tidak pernah melakukan zina mempunyai anak, lah anaknya orang muslim ini juga dilarang untuk menikah dengan anaknya orang yang pernah zina atau hasil zina.
Jadi intinya seorang laki-laki zina itu jodohnya juga perempuan zina. Perempuan yang zina itu jodohnya juga laki-laki yang pernah zina. Begitu pula anak hasil dari zina tersebut. Bahwa dalam kitab lain, dalam kitab fikih dijelaskan, anak zina apabila yang lahir itu perempuan, maka nanti wali nikahnya adalah wali hakim, tidak boleh ayahnya dari hasil zina tersebut. Jadi itulah efek dari zina. Karena yang disebut ayah dan anak itu adalah apabila ada hubungan pernikahan. Kalau tidak ada hubungan pernikahan, maka secara hukum Islam tidak bisa disebut ayah dan anak, alias tidak bisa menjadi wali nikah nanti. Selanjutnya tentang surah Al-Baqarah ayat 187 ini menerangkan tentang berhubungan dengan istri ketika di bulan puasa atau di bulan puasa Ramadan. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatus siyam marrafathu ila nisaikum wa libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashirunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashirunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi 'allahum yattaqun. Artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kemanapun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu. Setelah kamu beriktikaf dengan masjid, itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Saya akan jelaskan secara rinci berdasarkan tafsir Jalalain. Uhilla lakum lailatus siyam arrafathu bimana ifdhoi. Maksudnya adalah di malam puasa kita dihalalkan untuk berhubungan dengan istri. Maksudnya adalah bil jimai. Maksudnya adalah dengan hubungan seksual. Karena istri kita itu termasuk adalah pakaian bagi kita. Hari ini maksudnya pakaian adalah suatu majas atau kiasan. Jadi yang namanya hubungan suami istri atau hubungan seksual di bulan puasa itu yang diharamkan adalah di siang hari saja, yaitu mulai terbitnya fajar atau subuh itu sampai maghrib. Setelah itu kita dihalalkan
untuk berhubungan seksual lagi. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 223 menjelaskan tentang bahwa istri merupakan lahan seorang suami, maka kita bisa berhubungan dengannya anna syi'tum, sesuka hati, namun harus sesuai dengan syariat Islam juga. Saya bacakan ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddamu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan berikan kabar gembira orang-orang yang beriman. Nah, di tafsir Jalanin dijelaskan wanita bagaikan ladang, tempat bercocok tanam, maksudnya adalah tempat untuk kita ikhtiar membuat keturunan atau anak. Fa'tu harthakum, maka datangilah istrimu itu, maksudnya adalah ay mahillahu wa huwa al-qubulu, sesuai dengan tempatnya, yaitu rahimnya. Anna syi'tum, sesuka hatimu, maksudnya adalah dengan posisi berdiri, duduk, miring, menghadap ke depan dan ke belakang. Hal ini untuk menolak anggapan orang Yahudi bahwa orang yang mendatangi istrinya lewat belakang itu akan menjadikan anak menjadi kero. Nah, ini tidak betul. Yang penting kita itu menjimaknya melalui rahimnya, entah dari mana arah saja, itu diperbolehkan. Yang diharamkan itu menjimaknya melalui duburnya, atau bahasanya liwatun bahasa Arabnya. Selanjutnya tentang pernikahan, yaitu surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Artinya, nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka masih miskin, Allah akan memberi kemampuan, kecukupan bagi mereka. Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan, yang pertama adalah kita itu disuruh menikah kepada orang yang masih dalam status single. Maksudnya adalah kalau laki-laki dia itu bukan suami orang, kalau perempuan bukan istri orang. Wangkihul ayam minkum, maksudnya lafadz al-ayama ini, yaitu man laisa laha zaujun bikron kanat aw thayyiban wa man laisa lahu zaujun wa hadza fil ihrari wal harabir. Di tafsir Jalan dijelaskan, maksudnya ayama, orang yang masih membujang adalah dia itu bukan berstatus suami orang maupun istri orang. Jadi boleh menikah kepada yang masih
single perawan maupun janda, single bujang laki-laki, joko, atau yang sudah duda itu tidak apa-apa. Dan hikmah kedua tentang ayat ini adalah menjelaskan bahwa apabila seseorang menikah, dia akan mendapatkan kecukupan. Iyakunu fuqara yunihumullah. Apabila kalian masih fakir atau kekurangan, yunihumullah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, menambah kecukupannya. Hal ini merupakan fadl atau anugerah dari Allah. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Jadi bisa disimpulkan surat An-Nur ayat 32 ini bahwa yang pertama adalah yang dimaksud single itu bukan yang perawan atau joko. Tidak hanya itu, tapi adalah bukan status suami orang atau istri orang. Yang kedua, apabila kita menikah masih dalam keadaan fakir atau kurang mampu, maka janji Allah kita akan pasti ditambah kecukupannya, dicukupi